wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk bab 3, akhirnya maksudnya bab terakhir dari pembahasan ilmu tasrif di buku ini. Ya, di buku ini. Bab 3 beberapa contoh. Bab 3 ini beberapa contoh dan kaidah tasrif istilahi dan lugawi. Tasrif istilahi pecahan besar, lugawi pecahan kecilnya. Pecahan besar dan pecahan kecilnya. Ini hanya untuk pembagian saja. Tidak ada kritikan terhadap nama. Kalau ada orang menamakan pecahan besarnya adalah istilahi, pecahan kecilnya adalah lugawi, tidak perlu dikritik. Ini hanya penamaan supaya dipahami. Supaya dipahami. Setelah kita selesai dari pembahasan fiil dan isim secara rinci, jadi sebelumnya itu secara rinci. Maka pada bab ketiga ini kami akan memberikan beberapa contoh tasrif berdasarkan kaidah yang lewat. Contoh tasrif isim dan tasrifnya apa? Fiil secara global. Sebagai latihan untuk mempraktekkan kaidah yang telah berlalu bersama kita. Jadi ini tasrifnya sesuai dengan apa yang berlalu. Dari bab 1 dan bab 2. Iya, ini hanya sekedar mengulang saja. Beda nanti di buku selanjutnya, bab 3 lebih luas sedikit karena jika ada perubahan akan diceritakan jika ada perubahannya. Perlu diketahui juga bahwa dalam tasrif istilahi terdapat urutan-urutan tasrif yang telah ditentukan oleh ulama ilmu sorof. Jadi ulama ilmu tasrif, ilmu sorof sudah menentukan kalau saya pecahkan pertama kata apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, kelima sampai habis. Paham kan? Ini untuk mempermudah saja. Apa? Untuk mempermudah saja. Supaya lebih mudah diingat kalau ada urutannya. Oh, pecahan ketiga itu masdar. Pecahan pertama itu fi'il madhi. Pecahan kedua itu adalah fi'il mudhari. Keempat isim fa'il. Begitu. Untuk mudah diingat. Makanya mereka meletakkan urutannya. Tapi kalau ditanya orang Arab asli, apa urutan pecahanmu? Tidak ada. Orang Arab kan langsung ngomong dengan pecahan. Dengan pecahan. Cuman ulama tasrif, ulama sorob menentukan urutannya. Untuk mudah diingat dan mudah dihafal. Iya. Urutan-urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, antum akan jumpai pertama fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga masdar. Yang keempat isim fa'il. Yang kelima isim maf'ul. Yang keenam fi'il amr. Yang ketujuh fi'il nahi. Untuk fi'il nahi ada catatan di bawah. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang masuk padanya huruf la nahi. Yang bermakna larangan. Itu dibilang fi'il nahi. Ini sebenarnya fi'il nahi ini kadang kalau di buku sorob di ulama bahasa Arab dia tidak masukkan. Karena ini urusannya nahwu. Urusannya apa? Nahwu. Cuman tasrif yang menyebar di tempat negeri kita ada fi'il nahi. Kan ini bukan sorob ini. Ini adalah urusannya siapa? Nahwu. Perubahannya hanya di akhir saja. Iya. Lan fi'il nahi. Kemudian setelah fi'il nahi baru isim zaman. Setelah isim zaman yang ke-9 nanti urutannya isim makan. Jadi kalau antum dapat urutan 9 ini isim makan. Terjemahannya beda. Urutan ke-10 isim alat. Isim alat. Nah, alat untuk melakukan pekerjaan. Kemudian fi'il madhi majhul itu urutan ke-11 dan ke-12 fi'il mudhari majhul. Artinya satu kata selalu bisa kita pecahkan menjadi 12. Setiap satu kata pecahkan menjadi 12. Tapi ingat, ini 12 kalau dia 3 huruf. Karena kalau sudah di atas daripada 3, cuma 11. Kenapa? Apa sebabnya? Karena di atas 3 tidak ada isim alat. Jadi hilang nanti 1. Hilang nanti 1.
Tapi pada dasarnya karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah 3 huruf, maka pasti ada isim alatnya. Ya kan? Maka pecahan rata-rata adalah 12. Pecahan secara garis besar. Setiap antum dapat kata dalam bahasa Arab bisa dipecahkan menjadi 12. Sebentar akan ada contohnya masing-masing di wazan. Masing-masing di wazan. Pokoknya ingat, pecahan pertama itu fi'il mati. Kedua mudhari, ketiga masdar. Keempat isim fa'il, kelima isim maf'ul. Keenam fi'il amar, ketujuh fi'il nahi. Kedelapan isim zaman, kesembilan isim makan, kesepuluh isim alat. Ke-11 fi'il madhi majhul. Ke-12 fi'il mudhari majhul. Paham kan? Sekarang tasrif istilahi fi'il tsulats mujarrad. Kita mulai dari fi'il tsulats mujarrad. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Ya kan? Fa'ala yaf'ulu. Lihat di sini akan ada wazan dan akan ada contoh. Hanya sekedar wazan kemudian apa? Contoh. Contoh tasrifnya. Itu saja. Wazan, contoh. Kata yang dipecah ke situ. Wazannya dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul. Sesuka ada. Kok ada kan? Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Kalau muta'addi. Fa'ilun. Kan fa'ala. Kalau fa'ala pasti apa? Fa'ilun. Kan begitu kan? Kalau fa'ala pasti fa'ilun. Sesuai teori. Maf'ulun. 3 huruf. Maf'ulun pasti. Uf'ul. Dibuat dari fi'il mudhari. La taf'ul. Fi'il mudhari yang dijazm. Paham kan? La taf'ul fi'il mudhari yang dijazm. Maf'alun kan yaf'ulu. Kalau dia yaf'ulu maka isim zaman dan makannya apa? Kalau yaf'ulu zaman dan makannya apa? Maf'alun. Mif'alun ini isim alat. Fu'ila madhi majhul. Yuf'alu mudhari majhul. Antum sudah tahu bentuknya kan? Tinggal nanti pecahkan kata sama dengan itu. Ya. Coba ulangi dulu supaya lancar karena kita praktek. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Ulang. Maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nanti ambil harokat dan sukunnya. Jangan ambil hurufnya ketika tasrif contoh. Paham kan? Jadi samakan harokat dan sukunnya. Jangan pernah samakan hurufnya. Karena akan ketukar kalau antum kesamakan apa? Hurufnya. Coba ulang dari awal fa'ala. Sekali. Nah, itu untuk memperlancar juga nanti polanya. Artinya ini berguna nanti ketika baca kitab gondol. Antum dapat 3 huruf fa'ala, fa'ala. Berarti ambil harokat dan sukunnya. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yaf. Sukun huruf kedua. Ambil harokat dan sukunnya. Kemudian fa'lan. Dapat 3 huruf fa'lan. Terbiasa. Tinggal nanti ada lu, li. Paham kan? Fa'ilun. Artinya kalau ada pola begitu. Fa'il. Ada alif kedua. Ada alif kedua, fa. Maka huruf ketiganya adalah kasroh. Fa'il. Itu dibiasakan lidahnya. Makanya diucapkan. Diucapkan ya. Ulang sekali lagi baru kita masuk di contoh. Fa'ala. Nah, coba masuk di nasoro. Kasih sama harokat dan sukunnya. Jangan samakan hurufnya. Harokat dan sukunnya saja. Karena saya akan contohkan yang masih sama. Nanti di buku kedua baru ada yang keluar dari asal. Paham kan? Di buku kedua. Ini masih sama saja dulu. Karena mau dibiasakan. Prakteknya sesuai dengan teori yang lewat. Nasoro. Kasih sama. Ulang, semuanya sama. Nasoro.
Baik, coba amaro. Begitu kalau antum dapat kata lain. Ya. Sekarang latihan, tasriflah kata-kata berikut. Artinya sengaja saya berikan ini tidak ada tertulis. Tapi bisa nggak antum buat seperti tadi? Paham kan? Buat seperti tadi tapi memikirkan teori yang lewat. Terkait dengan masdarnya. Karena masdar akan beda ini. Karena nanti saya akan ada contoh di sini, ada muta'adi, ada lazim. Hati-hati, masdarnya saja. Coba kataba. Nah, itu nasoro berarti sudah ada tadi. Nasoro sudah ada. Coba ada. Hati-hati. Qa'ada yaq'udu qu'udan, bukan qa'dan. Karena qa'ada lazim. Masdarnya bukan qa'dan, tapi apa? Qu'udan. Itu namanya untuk mengingat teori yang lewat. Jadi tidak selamanya nanti itu fa'lan. Tidak selamanya fa'lan. Bisa apa? Fu'ulan. Kalau dia lazim. Jadi harus ingat. Coba qa'ada. Inilah nanti rahasianya. Kenapa itu di kamus dia tulis masdarnya kalau 3. Paham kan? Kalau di kamus dia tulis masdarnya kalau berapa huruf? 3 huruf. Karena kadang beda antara muta'addi dan lazim. Jangan sampai dikirai semuanya fa'lan. Dipahami ini? Ini. Tapi kalau kita belajar teori, biar tidak ada masdarnya di kamus. Kita sudah tahu. Kalau sudah belajar teori. Coba lagi khoroja, hati-hati. Khoroja lazim atau muta'addi? Lazim berarti fu'ulan. Paham ini? Coba khoroja. Mantap. Akhoda. Akhoda muta'addi atau lazim? Muta'addi. Karena akhoda mengambil. Namanya mengambil orang pakai salah satu anggota tubuh. Paham ini? Coba akhoda. Da. Bukan do. Coba ulang. Semua yang akhoda. Kasih sama. Kalau tidak sama ini ulang terus. Akhoda. Sekali lagi kasih sama. Ukhida yu'khodu. Ukhida yu'khodu. Akhoda. Baik, tidak perlu digoyang kepala. Biasa saja. Akhoda ya akhudu. Tidak perlu. Akhoda ya akhudu. Tidak perlu. Paham ini kan? Mantap. Coba lagi bab 2. Ini cuma praktekan yang lewat. Ini cuma isyarat terhadap apa yang kita telah ambil sebelumnya. Ya. Bab 2 fa'ala yaf'ilu. Ya kan? Di fathah, ingat kalau masih di fathah berarti fi'il mudhari'nya sama. Fi'il mudhari'nya sama. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'il. Perhatikan fi'il amarnya bukan lagi uf'ul tapi apa? If'il. Karena teorinya. Kalau yaf'ilu pasti apa? If'il. La taf'il. Cuman fi'il mudhari dimasukkan la nahi. Alat penjazam satu fi'il. Anda masih ingat alat penjazam satu fi'il. La nahi di nahwu. Maf'ilun, lihat zaman dan makannya. Maf'ilun. Karena fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ilu. Paham kan? Berarti maf'ilun. Mif'alun, fu'ila yuf'alu. Kalau fi'il majhul aman. Satu kaidah. Karena kalau masih 3 huruf berarti dhamma pertama kasroh sebelum akhir. Kalau maddi. Kalau mudhari dhamma pertama fathah sebelum akhir. Mantap. Coba fa'ala tasrif.
Berarti lancar wazannya ya. Yang susah di praktek. Coba doroba. Ini mantap, kan ada lafadznya. Asaro, asaro. Mantap. Coba latihan, tasrif kata berikut. Doroba sudah. Sudah tadi. Sekarang jalasa. Ingat jalasa. Ma'at muta'addi atau lazim? Lazim. Berarti jangan ikuti wazan dorban. Jangan, karena beda. Paham kan? Ini jalasa julusan. Coba jalasa. Lacu terakhir. Iya. Ulang. Kasih sama. Jalasa. Lumayan. Gosala. Sama. Gosala muta'addi. Berarti sama. Pokoknya kalau muta'addi pasti sama wazan. Kalau muta'addi pasti sama wazan. Karena fa'alan. Fa'alan. Isim fa'il aman. Iya kan? Karena fa'ala pasti fa'il. Coba. Gosala. Gosala ulang dulu. Gosala. Golako. Ulang. Golako. Mantap. Malaka. Ulang. Malaka. Kenapa bilang malkan? Kan malkan, memiliki. Malaka, malkan. Ya, kalau antum anggap memiliki itu dengan seluruh badan, maka mulukan. Kan full. Paham gak ini? Iya, coba ulang. Malaka. Hah? Mulika yumlaku. Mudah berarti kan? Coba lagi bab 3. Terakhirnya fa'ala. Bab 3 terakhirnya fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Ingat di sini pasti sedikit contohnya. Disebabkan karena wazan fa'ala yaf'alu. Hurufnya tenggorokan. Dipahami ini kan? Hurufnya tenggorokan. Ain atau apanya? Ain atau lamnya. Dan perhatikan masdarnya. Kalau dia muta'addi, kalau dia lazim. Paham ya? Lihat wazannya. Fa'ala yaf'alu fa'alan, fa'ilun, masih fa'ilun. Maf'ulun if'al dari fi'il madhari. If'al dari fi'il madhari. La taf'al dari fi'il madhari. Maf'alun karena yaf'alu. Karena yaf'alu kembali lagi maf'alun, mif'alun. Isim alat. Fu'ila yuf'alu. Masdarnya sama, isim fa'ilnya sama. Perhatikan fi'il amarnya. Paham kan? Coba fa'ala. Yaf'alu. Antum tahu tuh? Jadi kalau kita pakai teori langsung lancar. Tapi kalau kita start dari awalnya adalah hafal wazan, ini susah. Tidak pernah lancar-lancar. Nah, biar dihafal terus. Tapi kalau kita pakai teori, dipahami, ambil harokat dan sukunnya, nggak usah pedulikan hurufnya. Dipahami ini kan? Nah, ini lebih mudah, jadinya lebih mudah. Iya. Terus coba fataha, yaftahu. Lihat tuh, miftahun. Karena datang kebanyakannya isim alatnya adalah miftah. Paham ya? Miftahun. Tidak disalahkan, kan boleh. Qoro'a. Lihat kiroatan. Kenapa?
Karena datang masdarnya menyelisihi koedah. Datang juga Quran. Quran datang. Tapi kebanyakannya orang Arab dia tidak bilang Quran. Tapi dia bilang kiroah. Makanya kita cantumkan. Untuk menunjukkan koedah yang kita. Untuk mengisyaratkan koedah yang lewat. Saya sudah kasih tahu kan. Kalau datang menyelisihi koedah. Maka itu apa? Itu maksudnya mau diingatkan. Jangan sampai antum anggap begitu terus. Kan semua pokoknya yang ada di bab 1, bab 2. Saya ingatkan di bab 3. Paham kan? Supaya ini seperti ini kiroatan. Oh kiroatan adalah simai berarti. Padahal datang juga Quran. Quran. Tidak apa-apa. Dipahami kan? Tapi didatangkan bentuk lain supaya diingat. Oh bisa simai juga. Menyelisih teori. Menyelisih teori. Coba tasrif 2 kata itu. Dahaba. Nah jadi dahaba zuhub. Dahaba zuhuban. Datang juga wazannya seperti kiroah. Dihab. Didengar dari orang Arab. Datang juga apa? Dihab. Paham gak ini? Jelas ini? Itu mereka katakan. Coba sa'ala. Ulang-ulang sa'ala. Mudah. Jelas berarti kan? Lanjut lagi? Lanjut. Nah? Iya sampai capek. Fa'ila yaf'alu. Sekarang kita masuk di fa'ila. Kita masuk di fa'ila. Fi'il mudhari yaf'alu bab 4. Iya. Wazannya seperti biasa. Untuk perhatikan nanti masdarnya hati-hati. Kalau fa'ila muta'addi fa'alan. Masdarnya. Paham kan? Masdarnya apa? Fa'lan. Kalau muta'addi. Dan perhatikan juga isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya kalau muta'addi fa'il. Jadi aman. Tapi kalau lazim hati-hati. Lazim masdarnya beda. Ya kan? Isim fa'ilnya apa? Beda juga. Coba lihat wazannya. Jadi ini wazan mempermudah bukan memastikan. Fa'ila yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'al. Sama. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Lihat contoh tasrifnya. Saya datangkan contoh yang sama saja dulu. Sami'a yasma'u sam'an sami'un masmu'un isma' la tasma' masma'un masma'un misma'un sumi'a yusma'u. Sama amina ya amanu amnan. Karena sama aminun ma'munun i'man la ta'man ma'manun ma'manun mi'manun umina yu'manu. Paham ya? Sama. Coba tasrif wazannya fa'ila yaf'alu. Sami'a. Nah, itu untuk memperlancar nanti ya. Kalau antum dapat pola masmu, maf'ul, pastikan harokat dan sukunnya seperti itu. Jadi ambil. Dimanapun nanti antum dapat, ambil harokat dan sukunnya yang pernah antum lihat. Dengan model yang sama. Karena tasrif itu kiasi. Tasrif itu kiaskan bentuknya. Kalau sama bentuknya pasti sama harokatnya. Tidak akan mungkin keluar. Saya ulangi. Kalau sama polanya pasti sama harokat dan sukunnya. Dipahami ini? Nah, itu nanti untuk mempermudah baca kitab gondol. Coba Amina. Coba Alima. Nah, ini Alima datang alman. Tapi kebanyakan penggunaan di Arab ilman. Dia kasro ainnya. Dia tidak fathah. Dia tidak fathah. Itu namanya simai. Didengar dari orang Arab. Jadi antum bilang ilman. Coba alima. Ulang alima.
Hilang di akhir. Alimas, istiqomah, istiqomah. Alima. Amila. Nah ini juga nanti didengar dari orang Arab, dia tidak bilang amlan. Karena berat untuk berpindah. Mereka fathah juga mimnya, amalan. Jadi dia tidak bilang amlan, tapi dia bilang apa? Amalan. Paham ya? Itu namanya didengar dari orang Arab. Coba, amila. Ulang, amila. Ulang, amila. Syariba. Jangan takut, karena syariba mutaaddi. Berarti kan syarban. Paham kan? Ulang, syariba. Fahima. Mudah, tapi hati-hati dari fariha. Fariha sedia atau gembira. Masdarnya fa'alun, farohun. Paham kan? Isim fa'ilnya hati-hati jangan sampai itu bilang farihun. Tidak ada. Farihun. Lewat kan pembahasan isim fa'ilnya? Iya, coba fariha. Nah, jangan tasrif sesuai wazan. Jadi antum tasrif fariha yafrohu farohan farihun. Paham ini? Jadi karena dia masdarnya koedah, isim fa'ilnya pakai koedah. Masdarnya dia fa'alan. Isim fa'ilnya dia fa'ilun. Paham gak ini? Jelas ini? Coba ulang. Ini yang susahnya kalau antum hafal wazan. Itu bahayanya nanti. Kalau antum hafal wazan, maka akan bermasalah di sebagian kata yang menyelisihi. Dipahami ini? Kan kenapa antum langsung bilang farihun? Karena terpengaruh dengan apa? Wazan. Kan begitu? Enggak, bukan wazan. Tapi teori dari kata itu gimana pecahannya. Itu yang harus dipahami. Coba fariha. Berarti yang masalah dua. Masdar dan isim fa'il. Itu saya diperhatikan. Fariha yafrohu farohan farihun. Itu saya. Sampai di situ setelahnya sama. Mafruhun ifro latapro. Mafrohun mifrohun furiha yufrohu. Dipahami ini? Coba ulang. Fariha. Mantap. Bab terakhir. Kita habiskan 3 huruf ini. Praktek. Bab terakhir. Fa'ula yaf'ulu. Bab 5 ya. Terakhir. Karena yang paling sedikit, paling terakhir itu besok insya Allah. Karena itu paling sedikit. Bahkan kalau dihilangkan tidak apa. Kan bab fa'ila, yaf'ilu. Kalau dihilangkan juga tidak ada masalah. Karena tidak ada kata yang masuk. Kecuali 2 yang sahih. Terus itu pun sudah dikatakan masuk di sebelumnya. Dan ada 13 kata akan dikasih tahu di buku kedua nanti. Ada 13 kata yang mu'tal. Ada 13 kata yang mu'tal. Nah terakhir sekarang. Yang ada dalam bahasa Arab. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Lihat fa'ula yaf'ulu fu'ulatan fa'alatan. 2 masdarnya langsung dia. Fa'ula yaf'ulu fu'ulatan fa'alatan fa'lun. Karena ada wazan fa'il. Tidak ada itu fa'il. Kalau dia fa'ula. Jadi salah kalau bilang fa'il. Tidak ada. Paham ini? Cuma saya masukkan di situ yang paling pertama. Fa'lun. Maf'ulun bi. Kenapa saya tambahkan bi? Karena pasti lazim.
pasti lazim. Yang lainnya boleh. Nah, ini beda dengan sebagian orang mengatakan tidak perlu dimasukkan karena tidak ada. Ada tapi ditambahkan huruf jar. Maf'ulun bih. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sama yang lainnya. Sama yang lainnya. Lihat contohnya sahula yasulu suhulatan. Sahalun mashulun bih ushul la tashul. Mashalun mashalun mishalun suhila yushalu. Jaru'a. Jaru'a yajru'u jaro'atan. Jari'un. Nah, saya bawakan lagi yang lain. Ini wazan kedua. Karena jaru'a jari'un. Kan wazan isim fa'il dari bab fa'ula adalah juga apa? Fa'ilun. Itu yang kedua. Iya, jari'un majru'un bi ujru' la tajru'. Majra'un majra'un mijra'un juri'a yujra'u. Paham kan? Nah, ini harus hati-hati tasrifnya. Coba fa'ula. Mantap. Belakangnya lambat. Coba sahula. Nah, coba jaru'a. Coba sekali lagi, jaru'a. Baik, berikutnya tinggal tasrif latihan di bawah itu. Ya, ingat karuma, karomatan. Syarupa, syarofatan. Tapi isim fa'ilnya karuma dan syarupa fa'il. Karim, syarif. Aduma, adomatan. Ya, isim fa'ilnya azim. Hasuna, hati-hati isim fa'ilnya hasan. Isim fa'ilnya apa? Hasanun. Tohuro, ya tohuro. Isim fa'ilnya apa? Toharoh, masdarnya. Isim fa'ilnya tohir. Ya, kadang juga datang tohir, tapi itu jarang sekali. Ya, kalau dia bilang tohir berarti dari kata toharo. Sama dengan batola. Pasti kalau datang batil itu kata yang semisal. Batil berarti dari kata batola. Kalau dia bilang ya batil, batilun berarti dari kata batula. Paham kan? Jadi kalau sama datang berarti katanya berbeda. Beda artinya memang. Kalau batola, batil yang batil. Kalau batula, batil atau batilun atau batolun yang pemberani. Jadi memang beda artinya, hanya sama hurufnya. Jadi kalau antum datang dapat kata, kenapa begini isim fa'ilnya? Beda artinya. Cuman sama hurufnya. Ada kata dalam bahasa Arab, sama huruf beda arti. Tergantung nanti wazannya. Tergantung nanti wazannya. Sampai situ dulu. Insya Allah kita lanjut lagi prakteknya besok. Ini akan selesai pekan depan ini. Insya Allah. Sorobnya kita akan selesaikan di pekan depan ini insya Allah. Kan sisa dilatih saja yang telah lewat. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada masalah kalau bab 3. Kecuali nanti di buku kedua insya Allah kan ada cerita tambahan, rincian tambahan. Insya Allah baru dilihat lagi masalahnya. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.